Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di YouTube channelnya Venture Travel yang terpercaya, terbukti, dan recommended. Nah, buat kalian yang mau pergi umroh, salah satu hal yang harus diperhatikan banget adalah barang bawaan. Nah, salah satu barang yang dilarang untuk dibawa ke kabin pesawat adalah benda cair yang kapasitasnya itu lebih dari 100 ml atau kira-kira sebesar inilah ya. Inilah yang jadi pertanyaan banyak jamaah nih ke saya. Mas Fatir, kenapa sih kita nggak boleh bawa benda cair lebih dari 100 ml? Nah, apakah kita juga nggak boleh bawa minuman yang dibeli dari duty free atau toko bebas pajak yang ada di bandara? Padahal di area duty free itu sendiri dijual berbagai macam minuman dan jenis cairan lainnya seperti parfum. Nah, yuk kita kulik yuk. Sebenarnya ketentuan barang yang boleh dibawa dan gak boleh dibawa ke dalam pesawat ini sudah diatur oleh International Civil Aviation Organization atau ICAO. Dalam surat resmi dari ICAO tentang Recommended Security Control Guideline for Screening, Liquid, Aerosol, and Gel, Dirjen Perhubungan Udara Indonesia pun udah mengatur peraturan ini nih. Dalam surat resmi tentang penanganan cairan aerosol dan gel yang dibawa ke dalam kabin pesawat, dalam aturan tersebut, kalian hanya boleh bawa cairan ke dalam kabin pesawat dengan kapasitas maksimum 100 ml. Cuma 100 ml aja, nggak boleh lebih. Ukuran botolnya juga maksimal cuma 100 ml aja. Kalau isinya tinggal sedikit tapi ukurannya lebih dari 100 ml, tetap bakal disita. Karena ada aturan, ukuran botolnya juga harus maksimal 100 ml aja. Dan semua wadah cairan yang dibawa ke kabin pesawat ini harus dimasukkan ke kantong plastik transparan. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan cairan ini? Apakah sampo juga termasuk ke dalam cairan? Nah, yang termasuk cairan dalam aturan penerbangan adalah yang pertama, minuman ataupun air mineral dan jus. Terusnya yang kedua ada saus. Yang ketiga ada parfum dan deodoran. Yang keempat ada kayak krim, balsam, body lotion ataupun minyak angin. Terusnya yang kelima ada maskara dan lip gloss. Yang keenam itu ada pasta gigi ataupun selai roti. Terusnya yang ketujuh juga ada spray. Ada yang kedelapan ada sampo, gel rambut, dan shower gel. Terusnya yang kesembilan ada cairan lensa kontak. Tapi ada juga jenis cairan yang diperbolehkan masuk ke kabin pesawat tanpa ada kapasitas tertentu. Yaitu yang pertama ada obat-obatan medis, terusnya ada susu bayi, dan minuman untuk program diet khusus. Itu pengecualian ya. Nah, terus kalau kita beli minuman dari duty free di bandara gimana? Apa nggak boleh dibawa masuk ke kabin pesawat juga? Buat kalian yang baru dengar istilah duty free, nah duty free ini adalah pertokoan di bandara yang menjual barang-barang tanpa dikenakan pajak. Menarik ya. Seperti pajak tembakau, bea cukai, ataupun pajak konsumsi. Jadi semua barang yang dijual ini nggak dikenakan pajak sama sekali. Nah, berdasarkan aturan dari Bea dan Cukai Indonesia, kalian boleh membawa cairan yang dibeli dari duty free dengan beberapa syarat dan ketentuan. Yaitu yang pertama, kapasitas cairannya maksimal 1 liter, tidak boleh lebih dari 1 liter. Terusnya yang kedua adalah cairan seperti minuman ataupun parfum yang dibeli harus ditaruh di satu kantong plastik transparan dan disegel ulang oleh petugas bandara. Yang ketiga, kalian juga harus nunjukin dan memastikan bahwa itu benar-benar dibeli dari duty free di bandara, bukan dibawa dari luar bandara atau kalian nyelundupin secara diem-diem. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya nih, kenapa sih benda cair yang dibawa dari luar bandara nggak boleh lebih dari 100 ml? Sedangkan yang dibeli dari duty free boleh lebih dari 100 ml, bahkan sampai 1 liter. Jadi ternyata aturan ini dibuat untuk mencegah aksi terorisme yang menggunakan cairan peledak saat penerbangan. Akhirnya, penerbangan internasional membatasi jumlah cairan yang dibawa ke kabin pesawat, khususnya cairan dibawa dari luar bandara. Karena pada tahun 2006 ada aksi terorisme di pesawat yang direncanakan oleh Abdullah Ahmed Ali dan komplotannya. Aksi terorisme ini berhasil digagalkan Badan Intelijen Inggris, yaitu MI6. Operasi penggagalan aksi terorisme ini disebut Operation Overt. Nah, Abdullah Ahmed Ali ini adalah warga negara Inggris yang berafiliasi sama kelompok teroris dari Pakistan. Waktu tasnya digeledah nih oleh pihak bandara, ternyata ditemukan bubuk minuman warna orange dan baterai dalam jumlah yang besar. Ternyata itu adalah rakitan bom dengan bahan peledak berbasis hidrogen peroksida yang diduga akan diledakkan di 7 pesawat dengan tujuan penerbangan Amerika Utara, New York, Washington, Chicago, San Francisco, Toronto, dan Montreal. Akhirnya Ahmed Ali dan komplotannya pun ditangkap dan dipidana penjara seumur hidup. Ada juga kasus Ramzi Yosef.
yang merupakan keponakan dari Khalid Sheikh Mohammed. Salah satu otak insiden terorisme terbesar dalam sejarah yaitu World Trade Center 9/11 pada tahun 1994. Ramzi Youssef ketahuan melakukan uji coba bahan peledak cair di dalam pesawat. Akhirnya bom meledak dalam perjalanan ke Tokyo dan menewaskan satu penumpang. Tapi pilot berhasil mendaratkan pesawat yang rusak dengan selamat. Sejak kasus-kasus inilah, akhirnya diberlakukan pembatasan jumlah cairan yang dibawa masuk ke dalam kabin pesawat sampai saat ini, yaitu untuk mencegah aksi terorisme yang menggunakan bahan peledak cair. Makanya cairan yang dibawa dari luar bandara memang dibatasin banget. Nah, daripada akhirnya barang bawaan kalian itu disita, bahkan dibuang sama petugas bandara, lebih baik ikuti aturan yang sudah ada dan sudah ditentukan. Kalaupun kita memang butuh barang itu, misalkan sampo, sabun cair, dan yang lainnya, barang-barang itu masih bisa dibeli di negara tujuan kita. Atau enggak, supaya cairan yang kalian bawa itu enggak dibuang ataupun disita, kalian bisa taruh di dalam bagasi pesawat. So, pastiin barang yang kalian bawa saat umroh enggak melanggar aturan penerbangan ya. Nah, sampai di sini aja video kita kali ini. Kalau video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak juga yang tahu. Nah, terakhir, jangan lupa buat kalian support YouTube channelnya Venture Travel. Jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalain lonceng juga biar kalian gak ketinggalan konten terupdate lainnya. Saya Fatir pamit undur diri dan see ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.